Ya kita nggak bisa menutup mata ya kalau emang kebijakannya saat ini Iya, iya. memang lagi kurang ya, Iya, lagi kurang. gitu kan. Ya, dipengaruhi oleh itu juga ya bahwa Ya kebijakan sebenarnya emang banyak sih, cuman kan harusnya ya. harusnya sebagai yang tertinggi gitu ya. Iya. Apa nih yang tinggi? Terus ujung-ujungnya judol, Judol. ya kan. Terus apa lagi ya? Pinjol. Hiburan yang lain. Pinjol. Pinjol ya. Karena kan kita kan Ya. spending terus nih. Untuk yang bagian Iya. yang memang senang ke situ ya ke situ, ke judol, ke pinjol. Iya. Pemilik saldo 100 juta, Iya, itu kan dulu ada 9% kalau nggak Ya salah. sekarang berapa? Sekarang udah 7% mungkin ya. Iya. Dan bahkan itu kita bahasa jauh-jauh 100 juta mungkin kayak terlalu ngawang gitu. Iya. 10 juta aja lu tuh udah dianggap Sekarang ya. Dianggap udah. 10 juta tuh lu udah dianggap punya gitu. Iya. Dianggap punya gitu. Halo guys, selamat datang lagi di Duduk Cerita Podcast. Jadi ini adalah podcast psikologi dengan vibe songkrongan. Ya, kami ini terinspirasi dari istilah duduk perkara yang biasa ada di dunia hukum. Nah, tapi kami versi yang membahas tentang psikologi secara santai, Iya, dengan satu tujuan apa tuh? yaitu memperbaiki awareness mental health di masyarakat. masyarakat. Kita saat ini di Indonesia merasakan rupiah melemah, IHSG anjlok. Tapi kan katanya ini orang desa nggak pakai dolar. Ya, Gitu. Orang desa nggak main saham. desa di Zimbabwe kayaknya. Ya terus, nah iya dari dampak yang tadi lo bilang itu, Iya. ya kita nggak bisa menampik ya, kita kan dari kota ya. Iya. Itu jadi ngaruh ke stres juga gak sih? Kayak Iya. ini juga. Nah menurut lu apalagi nih fenomenanya? Kan tadi Ya, ekonomi yang Iya. tidak pasti. Ya. iya, pastinya kita juga secara finansial itu mengalami stres juga ya. Stres finansial yang jelas kayak ya lu tahu nggak sekarang nggak kayak banyak PHK, orang susah cari kerja yang katanya 19 juta lapangan kerja, Ya, jadi lapangan pedal ternyata gitu. Oh kan. gitu. Anyway, pedal juga kayaknya udah tutup. Tuh. Udah banyak yang tutup. Lo tau gak sih di Threads tuh udah banyak yang jual lapangan pedal kayak beserta Oh, anjir. Ada, sumpah. Iya. Banyak. Oh gitu. Banyak gitu. Ya ampun. Ya itu salah satunya, dan kita juga ngelihat apa stres finansial ini juga tergambarkan di anjloknya IHSG gitu. Anjloknya rupiah, di mana perputaran dolar di Indonesia itu ternyata lebih tinggi dibanding rupiah itu rupiahnya sendiri. sendiri, jadi rupiahnya Iya. melemah gitu. Ya ini Yes. sebenarnya rata-rata sih emang karena ya kita nggak bisa menutup mata ya kalau emang kebijakannya saat ini Iya. memang lagi kurang ya, Iya, lagi kurang. gitu kan. Ya, dipengaruhi oleh itu juga ya bahwa Ya sebenarnya emang banyak sih, cuman kan harusnya ya. harusnya sebagai yang tertinggi gitu ya. Iya. Apa nih yang tinggi? Hatinya kali ya. Tinggi hati kali ya. Karena kita psikologi ya, ini tuh jadi memicu financial anxiety juga. Ya, sih. tentunya. Kayak learn sama helplessness dalam artian ya. Iya. Ya udah kita jadinya hanya bisa apa ya? Iya, kayak menyerah, pesimis gitu udah terhadap ya ternyata semua yang kita upayakan seperti demo untuk menyuarakan kondisi ekonomi saat ini ya nggak didengarkan ya secara kok lu takut ya? Gue jadi takut. Enggak, maksudnya kan kalau tidak didengarkan kan Iya. belum mungkin ya, belum didengarkan. Belum didengarkan. Jadi kita juga belum merasakan apa ya perubahannya, bantuannya terhadap diri kita. Oh ada, tapi itu mungkin cuman ini sedikit ya. Iya. Kan MBG lagi ini tuh. Nah terus apa namanya? Bahan pokoknya udah naik, udah turun tuh harganya kayak susu, terus iya, ayam, telur. Iya, Karena MBG-nya di stop sementara. Oh, berita bagus kah itu? Berita bagus ya? Ya kan itu dari Gibran justru yang ini. Oh. Ya masih Gibran ya. Mas Gibran ya. Iya. Lu kan dari lu kan itu. Itu jadinya ya berdampak lah, pasti yang menyebabkan sesuatu di tengah masyarakat gitu ya. Salah satunya down spending. Down spending apa tuh down spending? Ya orang ngeluarin uangnya apa ya untuk menghibur dirinya ya, jelas ya. Ya gimana ya, kita lagi Ya gini. stres gitu kan, beli baju. Enggak, tapi ini lu tau gak sih? Emang dari awal pemerintahan
gue ngomongin fenomena ya, gue nggak ngomong tendensi ya. Iya, iya. Ada salah satu psikolog yang dia cerita, Mm. baru pertama kali dia nerima Iya. klien yang keluhannya itu karena dia stres akibat menerima berita-berita buruk dari pemerintah. Nah, itu tuh poin kita di situ tuh sebenarnya. Iya, ya kita safe to say bilang kebijakan yang mungkin kurang efektif. Ya. Jadi memunculkan sebab akibat yaitu dari masyarakatnya yang jadi stres, akhirnya Efek domino. efek domino ya. Terus stres itu jadi down spending. Kalau down spending artinya apa coba? Kontrol diri kita Kontrol juga dirinya loss. terhadap uang ya, manajemen uang tuh hilang gitu. Terus ujung-ujungnya judol, Judol, ya kan? terus apa lagi ya? Pinjol. Hiburannya lain. Pinjol. Pinjol, Karena iya. kan kita kan Iya. spending terus nih. Untuk yang bagian Iya. yang memang senang ke situ ya ke situ, ke judol, ke pinjol. Gitu. Sama satu lagi nih, karena ya sebenarnya ini secara definitif juga sih di saving. Di saving. Jadi yang biasa kita saving, karena memang sekarang kalau dulu mungkin kita bisa bilang pemilik saldo 100 juta Iya, itu kan dulu ada 9% kalau nggak Ya salah. sekarang berapa? Sekarang udah 7% mungkin ya. Iya. Dan bahkan itu kita bahasa jauh-jauh 100 juta mungkin kayak terlalu ngawang gitu. Iya. 10 juta aja lu tuh udah dianggap Sekarang ya. sekarang ya. Dianggap udah 10 juta tuh lu udah dianggap punya gitu. Iya. Dianggap punya gitu kan. Jadi kayak memang ini tuh udah jadi kayak ya, tadi sih lu bilang efek domino sih. Kita kayaknya bukan apa ya, bukan di ranah kita lah untuk ngomongin itu. Kita kan Iya. lebih memperhatikan mental. ya sesuatu yang bisa kita kendalikan kan. Iya, Menurut lu gimana nih kalau dari fenomena kayak gini yang in a way out of our control juga gitu. Sebenarnya untuk fenomena ini kita bisa nanganin kalau di psikologi itu ada locus of control namanya. Ya, Cuman betul. Locus of control. locus of control ini gak gue masukin karena mungkin perlu ini lagi ya orang Ya, masuk perlu ke teori dalam mungkin. teori dan agak berat. Ya mungkin kalau misalnya tertarik, kita Iya. akan bahas di episode terpisah. Iya, episode terpisah nanti bisa di-mention lah ya. Tapi kita akan bahas stoik. Ya. Jadi stoik ini juga udah terlalu banyak juga orang yang baca stoik dan mungkin juga miskonsepsi juga atau salah dalam penerapan. Nah, kita mau bilang di stoik ini bisa kita terapkan juga dalam menanggapi ya, mengendalikan diri kita dan menanggapi dan merespon situasi ekonomi. Gue langsung gini ya, harapannya dari video ini kita bahas stoik ya. Iya. Kalian nanti akan gini, belajar stoikis di mana kan biasanya filosofi teras. Iya. Terus turun tuh jadi videonya Ferry Irwandi. Terus nanti turun lagi dari duduk cerita podcast. Kita dimention ya. Iya. Nah, apa tuh berarti dari Jadi- perspektifnya stoik? Oke, stoik ini punya dua penanganan dalam hal ini ya, gitu. Pertama, yang disebut namanya dengan dikotomi kendali gitu. Ya, dualitas kendali lah gitu ya. Iya. Membagi kendali terhadap dua hal. Nah, situasi ekonomi saat ini kita bisa memilah bahwa ada yang di dalam kendali kita, yang kedua ada yang di luar kendali kita. Oke. Berarti Ya, seperti berita-berita yang ya sekarang kan yang mau gak mau yang memberikan berita di televisi, sosial media itu kan memang momentum bagi dia untuk memberitakan hal-hal negatif walaupun ini ternyata menyerang mental oke. masyarakat gitu. berarti ini contoh mungkin ya. Iya, Itu iya. kan berita-berita yang ada di media tuh Iya, sesuatu yang memang dimanfaatkan oleh media terkait. dimanfaatkan. Ya. Tapi Berarti- itu fakta ya. ya emang benar. Iya, benar. It's mean itu di luar kendali kita. Di luar kendali kita. Jadi kalau kayak gitu masuknya ke Dikotomi yang di luar kendali Di luar kita. kendali. Kita pisahin itu menjadi bagian yang di luar kendali kita. Gitu. Nah, kita fokus yang dalam kendali kita nih. Apa kendali kita? Respon kita terhadap berita tersebut. Gitu. Iya. Misalnya kita bisa aja milih nggak nonton itu kan. Ya Kita kan udah tahu faktanya ya. Udah ekonomi susah. Ya. Tapi kan kita nggak bisa intervensi itu. makin kesini makin impulsif karena Oke. stres yang ada gitu kan. Terus tiba-tiba kalian jadinya di saving gitu kan, saving kalian berkurang. Ya mungkin mulai ini berarti gue langsung masuk ke tips aja kali ya. Iya, suka tips aja lah. Ya berarti ya gue Ya, bisa yang bilang dalam kendali kita ya ini tips ini. ya ini tips ini nih. Ini kita ngomongin tips karena adalah hal yang bisa kita kendalikan. Iya. Nah, gue juga setuju kalau ini tuh kita bisa bilang evaluasi gitu. Mungkin secara definitif money dial lu misalnya 10 juta gitu kan. Tapi di indeks ekonomi kalau lu memaksakan kayaknya jadinya nggak ini juga ya, nggak Iya. nggak masuk akal, nggak make sense. Jadi mungkin lu redefinisi lagi
money daya lu berapa, mungkin 5 juta, 7 juta, dan itu bukan sesuatu yang haram ya untuk lu downgrade. Karena memang again balik lagi in this case kita harus mencoba kita ini survival skill, mode on, skill. Harus mode on. Terus juga ya balik lagi dari dulu memang isu apa namanya PHK itu udah banyak banget. Berkaitan lah dengan ekonomi. Iya gitu kan. Terus sekarang tuh udah makin banyak gitu. Jadi emang nggak bosan-bosan sih. Ya pasti lu udah nonton, sering mendengarkan udah ini baca gitu ya. Untuk lu harus terus belajar, lu harus terus improve, upskill karena sangat kompetitif banget gitu kan. Jadi udah mah dulu apa fenomena layoff tinggi gitu kan. Lu fenomena tuh kita nggak ngomongin perusahaan kecil lah, kita ngomongin perusahaan yang punya karyawan 100.000, 200.000 gitu loh. Apalagi perusahaan yang saat ini yang PHK mungkin juga lebih memilih AI dibanding untuk kerjaan-kerjaan yang jadi kita juga ada potensi untuk di PHK ya. Di replace. Akhirnya ya harus upskilling, melihat apa skill-skill yang mungkin strategis untuk di era AI ini ya. Selain strategis, niche. Ya, niche jangan lupa juga. Iya, maksudnya orang tuh jadi top of mind-nya misalnya gue pengen bikin logo game misalnya. Nah, logo game tuh langsung kepikiran lu gitu. Jadi jangan cuman logo doang. Tapi yang logo game yang neon light 3D atau apa gitu. Jadi spesifik. Jadi itu bisa jadi nilai jual kayak tadi ya. Dengan lu pasti upskilling gitu. Sama satu lagi mungkin tadi udah kita bahas juga ya detox sosial media. Detox sosial media. Detox berita-berita yang tidak perlu berlebihan dikonsumsi ya. Narasi. Kita sekarang tahu rupiah melemah ya udah, terus mau gimana gitu. Kan kita tonton terus berita itu. Kan kita nggak konsumsi dolar. Iya. Lagi-lagi gen ke situ. Iya, jadi ya intinya gitulah, maksudnya udah ada sesuatu yang bisa kita kendalikan dan nggak bisa dikendalikan dari dikotomi kendali itu. Jadi dan ini mungkin masih sangat general, jadi mungkin kalau ada pertanyaan, kritik, saran gitu boleh banget share di kolom komentar ya kan. Ya dukung terus kami di @dudukcerita.id. Ya itu IG kita. Subscribe, like, share, dan komen kalau misalnya ada yang perlu dibahas lebih dalam lagi atau kritik dan saran ya butuh banget kita ya. Iya, dan ini sih mungkin kalau lu lagi di jalan mau sambil nemenin lu di perjalanan, kita ada Spotify juga, ada Noise juga. Itu video audio, jadi lu bisa nonton videonya juga dan lu bisa dengerin audionya aja gitu. Sambil jalan lu dapet informasi yang penting gitu. Sambil dengerin kita yapping, gak tau penting atau enggak ya. Iya. Ya udah gitu aja ya, semoga bermanfaat. Akhir kata gua Diki, gua Gibran. Mari berdasarkan psikologi.